Ya, sebetulnya kalau ada wacana untuk menolak kehadiran timnas Israel bisa dilakukan sejak bulan Juni 2022 ketika dipastikan pada saat itu Israel lolos Piala Dunia U20. Tapi kenapa baru sekarang? Ini menjadi pertanyaan tersendiri ya yang pantas kita layangkan. Dan pemirsa, untuk membahas soal dampak kerugian Indonesia lebih jauh, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan ekonom dan associate faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto. Dan pemirsa, kita juga kami juga undang Anda untuk berinteraksi, membagikan opini dan juga pendapat Anda terkait dengan tema kita pada pagi hari ini di nomor telepon 021 583 9900. Sekali lagi 021 583 9900 untuk Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini, membagikan pendapat Anda, suara Anda sebagai masyarakat. Saya akan sapa narasumber saya pagi hari ini, Bapak Rian Kirianto. Pak Rian, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reno. Apa kabar? Baik, Pak Rian. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Pak Rian, tadi sebelum kita dialog ini, saya memaparkan sejumlah data begitu ya, bagaimana Qatar dan Brasil menuai lonjakan turis yang datang ke negaranya, yang dimana ini akan berpotensi menambah pendapatan negara itu sendiri. Nah, kalau dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di bulan Mei sampai dengan Juni mendatang, Pak Rian, pandangan Anda, analisa Anda, kerugian Indonesia akan ada di sektor mana saja, Pak Rian? Saya kira tadi saya cermati, Mas Reno, ya, beberapa international event yang memang memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi suatu negara. Tadi disebutkan ada Qatar, kemudian ada Brazil gitu ya, dan itu memang nyata. Nah, terkait dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia usia 20, memang ini menyedihkan dan juga memprihatinkan karena tentunya dari berbagai persiapan fisik maupun non fisik sudah dilakukan, termasuk persiapan infrastruktur. Tadi disampaikan sudah berapa triliun rupiah dikeluarkan oleh pemerintah ya melalui kementerian atau lembaga terkait, dan itu kita bilang sebagai, kalau kita bilang kerugian rasanya enggak, karena itu bukti faktualnya ada dan nanti kita bisa leverage lebih lanjut kendati kita batal menjadi tuan rumah. Tetapi opportunity loss itu ada di sisi yang kita kenal dengan istilah sisi tourism atau pariwisata. Karena dengan expose daripada penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 ini tentu kehadiran dari turis mancanegara maupun turis domestik itu akan meningkat, terutama di venue-venue atau di tempat-tempat di kota-kota di mana penyelenggaraan dari babak penyisian sampai babak final ya penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 ini dilangsungkan. Tentu begitu Juni tahun lalu, 2019 yang lalu Indonesia ditetapkan sebagai calon tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia usia 20, tentu sudah dilakukan persiapan dan penetapan venue-venue sudah ditetapkan, sehingga pada tahap awal sudah dilakukan tadi sampaikan perbaikan infrastruktur atau fisik atau venue untuk penyelenggaraan Piala Dunia di 5 kota kalau nggak salah. Nah, tentu ini dengan ekspektasi nanti akan banyak kehadiran fisik di mana orang-orang akan datang berbondong-bondong ke kota-kota tersebut. Ini mengingat, Mas Reno, cabang olahraga sepak bola adalah cabang paling favorit di Indonesia, ya, di Indonesia. Karena ada ikatan emosional publik kita dengan cabang olahraga ini, baik usia dini sampai usia yang sudah usia dewasa, bahkan usia manula sekalipun. Nah, tentu pihak pengelola hotel, pengelola entertainment, pengelola transportasi, kemudian tadi pengrajin UMKM sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hadirnya orang-orang pecinta sepak bola ini untuk menonton langsung ya hadirnya 24 tim di seluruh dunia. Kemudian mereka juga akan melakukan kegiatan konsumsi ya atau spending. Mereka akan menginap di hotel, mereka akan belanja, kulineri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu itu yang saya istilahkan tadi ada kita kehilangan opportunity ya, business opportunity karena pembatalan ini. Dan saya bisa merasakan kekecewaan ya para kolega kami ya, kolega kita, terutama mereka yang bergerak di industri pariwisata dan seluruh turunannya, baik itu perhotelan,
restoran, kafe, kegiatan UMKM, kegiatan penunjang di venue-venue dan seterusnya. Baik. Dengan adanya pembatalan ini, Mas Reno. Ya, Pak Rian, tadi Anda katakan juga mendengar suara dari kolega-kolega Anda dari berbagai sektor ya, dari kafe, hotel dan turunannya. Saya ingin tahu seperti apa sebetulnya suara yang diberikan atau yang muncul dari kolega-kolega Anda. Tetapi sebelum kita ke sana, Pak Rian, terlebih dahulu kita akan mendengar suara dari masyarakat. Sudah ada 2 penelpon pagi hari ini yang bergabung di Metro Pagi Prime Time. Ada Pak Nugraha di Jakarta. Selamat pagi, Pak Nugraha. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Nugraha, silakan. Bagaimana pendapat Anda tentang batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Yang pertama kita nggak boleh tebang pilih lah. Kalau bicara masalah undang-undang pembukaan tentang menghapus penjajahan, kenapa kita diam saja ketika Rusia mengokupasi Crimea? Mereka aman-aman aja. Kedua, ketika Cina mengokupasi Tibet, mereka baik-baik aja, nggak diprotes. Yang kedua, tuh Dubes di Singapura sudah mengatakan nggak ada masalah, silahkan saja. Terus selanjutnya banyak event olahraga yang mendatangkan atlet Israel. Nanti ini yang kemarin, besok ada, sebelumnya ada juga. Tapi nggak ada yang protes tuh, gitu loh. Oke. Nah, anak-anak ini kan ingin main bola tuh untuk membawa nama Indonesia, bendera berkibar. Sekarang kita bisa lihat mana yang betul-betul anak bangsa yang ingin membangun Indonesia, mana yang sekedar untuk kelompok tersendiri, udah kelihatan di sini. Nah ini yang paling, terus yang kedua, yang ketiga, ini belum kiamat. Justru ini sudah kiamat, tidak akan ada lagi dalam jangka 100 tahun kita ikut Piala Dunia. Sulit sekali, betul. ini udah dapat giveaway, kesempatan kita membawa nama Indonesia di dunia kancah internasional, ekonomi akan terbangun, semua rusak. Oke. Baik, kita sudah dapat poinnya Pak Nugraha apa yang ingin Anda sampaikan. Berikutnya di belakang Pak Nugraha ada Sarni di Jambi. Selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sarni, silahkan. Bagaimana pendapat Anda Pak soal batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Kalau saya pribadi sangat kecewa. Sangat kecewa sekali. Yang mana kekecewaan saya itu saya tujukan kepada bagi orang-orang yang punya ide menolak kedatangan diselenggarakan itu gara-gara masalah yang mana yang disebut-sebut yang sudah biasa disebut orang. Gara-gara penolakan masyarakat yang satu atau berapa orang ini ngajukan ke pemerintah ini akhirnya pemerintah ya kurang tegas juga dikit ngambil sikap bagaimana caranya kan. Jadi sebenarnya yang saya salahkan pertama itu yang punya ide awal-awalnya menolak kedatangan pemain Israel itu aja. Jadi akhirnya semua gagal, semua harapan masa depan Indonesia di bidang semuanya itu sudah gagal total. Gitu. Oke, baik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa yang menolak timnas Israel ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan yang menolak kedatangan timnas Israel sehingga berbuntut dicabutnya status tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Terima kasih Pak Nugraha dan Pak Sarni untuk suara Anda sebagai masyarakat. Pak Rian, tadi saya tanyakan soal bagaimana suara yang muncul dari para kolega Anda dari berbagai sektor, tapi ditahan dulu, kita harus jeda sejenak. Pak Rian, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya masih bersama dengan Pak Rian Kirianto, Ekonom dan Associate Faculty LPPI. Pak Rian, tadi Anda katakan di segmen sebelumnya ada suara dari para kolega mulai dari pelaku usaha di kafe, hotel, dan seterusnya. Suara apa yang terdengar oleh Anda, Pak Rian? Saya bisa membayangkan begini, Mas Reno, begitu pembatalan ini. Ketika seorang, katakanlah pengusaha hotel atau mungkin kulineri atau bahkan mungkin pengrajin UMKM, mereka sudah menyiapkan dirinya, misalnya menyetok barang, kemudian memproduksi barang lebih banyak dari biasanya, dengan ekspektasi akan hadirnya sekian orang, ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang ke kota-kota di mana tempat penyelenggaraan Piala Dunia ini diselenggarakan. Nah, ketika ada kabar FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah, tentu rencana produksi yang sudah dipersiapkan tadi tentunya menjadi hilang.
Nah ini yang saya istilahkan dengan kita kehilangan peluang bisnis ya dari sisi tourism dalam arti luas, dari segi perhotelan, dari segi entertain, hiburan, dari segi penunjang pariwisata, termasuk transportasi, baik darat, laut, dan udara, dan sebagainya. Dan lepas dari itu juga tentunya dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah, expose mengenai Indonesia sebagai penyelenggara tuan rumah Piala Dunia usia 20 yang baik, yang efektif, itu menjadi tidak ada lagi. Nah ini kalau kita valuasi kan luar biasa gitu loh. Ada penyelenggaraan dari kurang lebih ada dari tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni itu kan cukup lama ya. Dan tentu liputan-liputan dari media internasional terhadap penyelenggaraan event ini expose-nya akan luar biasa. Tadi saja hari ini aja saya search ada 3 berita asing dari Guardian Inggris, kemudian dari Al Jazeera dan sebagainya. Itu bercerita mengenai pengumuman resmi dari FIFA tentang Indonesia dicoret menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20. Nah ini aja baru awalan gitu loh. Apalagi kalau event internasional itu betul-betul terselenggara di Indonesia, tentu expose Indonesia di dunia internasional akan luar biasa. Dan Indonesia akan lebih dikenal ya. Apapun hasil daripada penyelenggaraan Piala Dunia ini, apakah Indonesia akan berhasil atau tidak, tapi expose daripada event internasional itu luar biasa. Yang tadi disampaikan oleh narasumber kita yang lain, ini belum tentu 10 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun sekali Indonesia bisa terlibat langsung dalam penyelenggaraan maupun sebagai peserta. Seperti itu Mas Reno. Berarti sebetulnya ajang Piala Dunia atau momentum Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 seharusnya bisa menjadi salah satu medium untuk dimanfaatkan menjadi wadah promosi Indonesia ke dunia internasional ya Pak Rian. Begitu maksud Anda kurang lebih ya? Persis sekali, persis. Jadi saya membayangkan begini, ini sebagai ilustrasi. Kesebelasan Al Nassr ya, itu berani membayar mahal Cristiano Ronaldo sekian triliun, 3,1 triliun. Itu kan orang mengatakan mahal sekali. Kita nggak bisa mengatakan itu mahal sekali karena itu relatif. Karena yang dibidik oleh negara ini adalah bagaimana tahun 2030 nanti Arab Saudi ini bisa mampu menjadi salah satu calon kuat untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Di mana profil daripada sosok Cristiano Ronaldo itu menjadi semacam quote-unquote duta atau ambasador untuk melangkah ke sana. Jadi ini investasi yang ditanam ya oleh negara Arab Saudi melalui kesebelasan Al Nassr itu untuk meng-hire Cristiano Ronaldo di usia senjanya. Ini sebagai komparasi Mas Reno. Baik, Pak Rian, kita sudah ada 3 penelpon lagi yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ari di Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi. Ya, silakan dengan pendapat Anda pagi hari ini. Untuk saya itu memang ajang Piala Dunia ini sangat seksi untuk beberapa orang ya, beberapa pihak yang mungkin sekarang lagi tahun politik. Nah ini mengambil momen dari ajang Piala Dunia ini. Tapi ketika Bapak Ganjar sebagai calon kandidat terkuat untuk menjadi presiden di Republik ini saya rasa ini salah langkah ketika dia membenturkan dengan kepentingan pribadi dan partai dengan ajang World Cup Piala Dunia yang sebentar lagi yang akan kita nikmati sebenarnya. Dia mencoba untuk menarik simpatik dari umat Islam untuk biar dukungan umat Islam itu mengalir kepadanya dengan cara memberikan statement bahwa dia mendukung mendukung Palestina dengan menolak kedatangan timnas Israel, tapi di sisi lain mengubur mimpi anak muda tim Garuda Muda yang akan bertanding. Ke penelpon berikutnya, ke Pak Ipung di Bali. Selamat pagi, Pak Ipung. Ibu Ipung, siap. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi ya. Silakan Ibu Ipung. Salam duka buat timnas Indonesia ya. Saya sedih Bang, saya dari Bali. Saya tahu banget bagaimana jika Piala Dunia itu terjadi di Bali. Saya juga pecinta bola, saya juga sering nonton jika acara liga di lapangan Dipta. Sekarang apa yang terjadi? 3 tahun kita terpuruk secara ekonomi. Sekarang ditambah lagi kita terpuruk. Saya berpikir begini Bang,
apakah ini tidak ada mafia yang masuk di belakang orang-orang yang pertama kali menggelontorkan bahasa menolak hadirnya Israel. Nah, waktu ada pertemuan internasional yaitu parlemen di Nusa Dua Bali, kenapa mereka nggak bicara gitu loh? Padahal ada Israel di situ ya, Bu Ipung ya? Oh, ada lah, Bang. Bahkan yang jadi pembicara kan ketua DPR RI yang juga dari anggota penguasa sekarang kan. Nah, ini kenapa FIFA sampai bisa mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, karena yang berkuasa lah yang menolak pertama sebelum orang lain. Nah, sekarang pikirkan kembali lah nasib anak muda sekarang yang harusnya bisa mengharumkan negara Indonesia, tapi sekarang kan gagal. Cita-cita mereka terkubur gitu aja oleh orang-orang yang katanya orang cerdas di parlemen itu atau sebagai kepala daerah. Bertanggung jawablah untuk mereka semua. Makasih, Bang. Bu Ipung, mohon maaf, jangan dipotong dulu. Salah satu yang menolak adalah gubernur Anda ini. Anda kecewa juga dengan gubernur Anda? Sangat kecewa, Bang, sangat kecewa. Saya tidak melepas hormat saya dengan Bapak Iwayan Koster ya. Tapi tolonglah pikirkan Bali. Bali udah terpuruk dari bom Bali 1, bom Bali 2, terus pandemi. Terus sekarang lagi. Apa nggak berpikir mau diapakan UMKM di Bali? Mau hidup dengan apa kita? Pariwisata udah ambruk, Bang, di Bali. Ini pikirkan lagi buat Pak Gubernur saya di Bali. Makasih, Bang. Baik, semoga terdengar oleh gubernur Anda ya, Bu Ipung. Berikutnya kita ke penelpon Andri yang ada di Biak, Papua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, silakan Pak Andri. Pak, ini saya mau kirim salam olahraga untuk Ibu Megawati. Oke. Salam seperti apa ingin Anda berikan, Pak Andri? Ini Ibu mengecewakan anak-anak kita, anak-anak muda untuk maju ke depan dalam sepak bola, Pak. Ibu mengecewakan anak-anak kita. Baik. Tapi Anda sebagai warga Indonesia merasa kecewa tidak dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Pak, saya sangat kecewa sekali. Dan mudah-mudahan untuk Pilpres ke depan, saya tidak akan memilih namanya partai PDI Perjuangan. Itu saja, Pak. Baik. Terima kasih Pak Andri di Biak, Papua. Ini bermula dari kekecewaan masyarakat, kemudian ini mengekornya kemana-mana, Pak Rian sebetulnya. Pak Rian, kalau tadi sebelum kita dialog, saya paparkan data di event puncak G20 bulan November 2022. Hanya berlangsung 2 hari sebetulnya, Pak Rian, 15 dan 16 November. Tetapi data yang disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno itu berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 7,4 triliun rupiah di event G20. Nah, event Piala Dunia U20 yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan ini beberapa hari begitu ya, berlangsungnya lebih lama dibandingkan G20. Ini berarti opportunity loss seperti Anda sampaikan ini bisa more than 7,4 triliun rupiah. Begini Mas Reno, mungkin kita nggak bisa perbandingkan secara head to head ya antara kegiatan G20 di Bali. Karena kegiatan di Bali itu banyak sekali set eventnya. Itu ada ratusan event, bahkan mungkin ribuan. Dan tentu itu menghasilkan perputaran uang yang luar biasa sehingga mencapai angka kurang lebih 7 triliun seperti yang disampaikan oleh Pak Menparekraf. Nah, tapi kembali berapapun peluang kita bisa meraih profit ya atau akumulasi ekonomi uang daripada penyelenggaraan Piala Dunia itu penting. Pertama ada spending langsung, konsumsi langsung oleh publik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam kegiatan ini. Yang kemudian yang kedua, ketika orang-orang itu memperoleh income, dia juga akan bisa melakukan reinvestasi lagi. Sehingga ada snowball effect ya, kegiatan yang bergulir dari peristiwa penyelenggaraan Piala Dunia yang berlangsung kurang lebih mungkin 2 minggu lebih ini. Tetapi kembali saya ulang tadi, expose daripada event internasional ini akan luar biasa, ya, akan luar biasa. Dan kita akan menanamkan sebetulnya benih-benih kebaikan untuk masa depan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui event cabang olahraga yang paling populer di Indonesia yaitu sepak bola. Jadi secara ekonomi tentu kita kehilangan opportunity karena kita tidak bisa meng-create begitu banyak kegiatan ekonomi baik skala besar, skala menengah dan terutama yang skala kecil. Yang kedua juga mungkin sebagian daripada
masyarakat kita yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam event ini juga mereka akan kehilangan juga pekerjaan-pekerjaan, entah itu yang katakanlah menjadi wasit, menjadi tenaga-tenaga penunjang dan seterusnya. Mereka menjadi juga kehilangan job opportunity, Mas Reno. Jadi implikasinya luas sekali kalau kita lihat dalam sebuah ekosistem besar gitu. Baik, kalau saya sih lebih berpikir begini, saat ini kita juga berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar di berbagai sektor, tapi di jangka waktu yang akan datang ini juga akan ada potensi, ada muncul ketidakpercayaan dunia internasional jika ingin mengadakan event di Indonesia berkaca pada kejadian Piala Dunia U20. Kami akan bahas di segmen berikutnya, Pak Rian. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kita sambung langsung dialog kita pada pagi hari ini masih dengan Pak Rian Kirianto, ekonom dan Associate Faculty LPPI. Pak Rian, menyambung pertanyaan saya di ujung segmen sebelumnya bahwa ada ketakutan ketika FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia, maka di event internasional di masa yang akan datang, takutnya dunia internasional akan semacam kehilangan trust atau maju mundur ketika akan mengadakan event di Indonesia. Ini kan juga potensi kerugian juga, Pak Rian. Bagaimana pendapat Anda? Saya sepakat dengan statement itu, Mas. Saya membayangkan begini, ketika kita di-assign oleh FIFA pada tahun 2019 untuk menjadi tuan rumah event Piala Dunia U20 ini, tentu itu sudah dilakukan berbagai strategi ya, termasuk lobby-lobby internasional. Sehingga FIFA yakin Indonesia lebih layak dibandingkan Brasil maupun Peru yang selama ini kita kenal sebagai lumbungnya pesepak bola skala internasional. Nah, tentunya untuk event-event internasional yang akan datang, pertimbangan untuk memilih menetapkan Indonesia sebagai calon tuan rumah, tentu konsideransinya itu menjadi lebih berat menurut saya, ya karena ada catatan ini. Dan ini ibarat sebuah raport, kita menjadi di mata FIFA sendiri paling tidak, kita punya catatan negatif yang bertambah. 2015 kita sempat di-ban selama 1 tahun, dan sekarang kita dicabut status kita sebagai tuan rumah event Piala Dunia usia 20. Nah, tentu ini bagi organisasi internasional yang lain, tentu ini juga akan menjadi catatan. Dalam artian tadi saya sampaikan, apa yang ditetapkan oleh FIFA ini akan menjadi referensi ya atau rujukan bagi organisasi cabang olahraga yang lain secara internasional ketika harus menetapkan Indonesia. Tetapi kembali tadi Pak Presiden juga sampaikan, kita belajar dari pengalaman ini saya kira ya, apa sih area-area yang selama ini menjadi pijakan pertimbangan utama dari organisasi cabang olahraga internasional untuk menetapkan sebuah negara menjadi tuan rumah. Nah, kita harus improvement ya. Kita harus mengakui kelemahan kita perbaiki ya. Memang saya tidak ingin mengatakan bahwa dunia tidak kiamat, tetapi ini tadi saya menyambung teman-teman yang lain tadi sampaikan, memang ini menyedihkan dan maaf kata mengecewakan karena pribadi saya juga penggemar olahraga sepak bola gitu, Mas Reno. Pak Rian, singkat saja. Kalau tadi Anda katakan harus ada yang diambil pelajaran oleh pemerintah Indonesia, pelajaran seperti apa yang paling penting untuk dipelajari dan diambil hikmahnya? Singkat saja, Pak Rian. Pelajaran yang bisa kita petik mungkin adalah olahraga. Karena value penting daripada olahraga adalah mencetak orang-orang dengan sportivitas yang tinggi, jiwa sportsmanship yang tinggi. Sehingga bicara olahraga ya kita akan bicara olahraga dari perspektif olahraga. Sehingga kalau menurut saya kita tidak bisa lalu, maaf kata ya, kita campur aduk dengan aspek-aspek lain di luar perspektif olahraga. Seperti itu Mas komen saya. Baik. Pak Rian Kirianto, ekonom dan Associate Faculty LPPI, terima kasih untuk waktunya di Metro Pagi Prime Time hari ini. Selamat beraktivitas, Pak Rian.